Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah membuka puluhan juta rekening dorman atau nganggur yang sebelumnya diblokir. Kepala PPATK Ivan Yusti Avandana menyatakan PPATK membuka kembali 28 juta rekening yang sempat dihentikan transaksinya sementara. Rekening tersebut dibuka kembali setelah pihak PPATK mengecek kelengkapan dokumen hingga keberadaan nasabah. Sebelumnya, PPATK memblokir sementara rekening pasif atau dorman dalam waktu tertentu. Rekening yang dibekukan tidak dirampas negara, namun hanya diblokir sebagai langkah perlindungan dari potensi penyalahgunaan pihak lain. PPATK melakukan perlindungan rekening nasabah tentunya agar hak dan kepentingan nasabah bisa terlindungi. Uang nasabah tetap aman dan 100% utuh. Kemarin Rabu, Presiden Prabowo Subianto juga sempat memanggil Kepala PPATK Ivan Yusti Avandana dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pemanggilan tersebut dilakukan di tengah polemik pemblokiran rekening nganggur yang ramai diprotes masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana jika nasabah keberatan rekeningnya dibekukan? Berikut cara reaktivasi rekening yang dibekukan. Pertama, mengisi formulir keberatan henti sementara PPATK melalui tautan https://bit.ly/form-handsem. Kedua, datang ke bank terkait untuk proses Customer Due Diligence atau CDD atau profiling ulang. Ketiga, membawa dokumen pendukung seperti KTP, buku tabungan, bukti pengisian formulir keberatan, dan dokumen lain sesuai ketentuan bank. Keempat, pihak bank dan PPATK melakukan sinkronisasi data melalui database profiling nasabah. Kelima, setelah proses selesai dan dinyatakan valid, pihak bank akan melakukan reaktivasi rekening nasabah secara resmi. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menilai blokir rekening melanggar hukum. Boyamin menegaskan akan melakukan gugatan jika terjadi pada dirinya. Rencana PPATK melakukan pemblokiran rekening-rekening dorman atau yang tidak aktif 3 bulan, saya menyatakan itu adalah hal yang salah. Karena apa? Justru ini kan nyari gampangnya. Kalau memang mau benar, ya diproses, diurus bahwa ada penyimpangan terhadap rekening baru diblokir. Itu loh, bukan rekening yang nganggur diblokir. Dan ini saya kira harusnya Pak Presiden menegur PPATK untuk membatalkan rencana ini. Karena ini betul-betul malah justru melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menentukan sikap terkait vonis 3,5 tahun Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Keputusan tersebut diambil karena vonis Hasto kurang dari 2/3 tuntutan. KPK akan menentukan sikap terkait upaya hukum banding atau menerima vonis 3,5 tahun Hasto Kristianto Jumat besok. Lantaran putusan pengadilan menghukum Hasto kurang dari 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, jaksa akan membahas hal tersebut pada level direktorat dan kedeputian, yang kemudian hasilnya akan disampaikan ke pimpinan lembaga anti rasuah. Selain itu, Setio menyerahkan seluruh keputusan tentang vonis Hasto pada Direktur Penuntutan KPK. Kita tahu putusannya seperti apa, ya. Jadi jaksa masih punya waktu itu sampai dengan besok, sampai dengan hari Jumat. Ya, saya serahkan sepenuhnya kepada Direktur Penuntutan, kemudian kepada jaksa penuntut umumnya untuk melakukan pembahasan di tingkat direktorat dan kedeputian. Nah, karena waktunya sampai besok, gitu. Setelah itu nanti diajukan, baru akan dikaji oleh pimpinan. Tapi belum ada sikapnya Pak ya, banding atau menerima putusan? Ya, kita tunggu sampai besok.
Oke, Anda mau menunjukkan bahwa Anda alumnus UGM dan stempelnya ada di belakang foto. Baik, ya, terima saya kasih, harus imbang host. juga ya. Salam kenal Bang Roismond, salam kagama, saya alumni UGM, Ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, Oke. lulus 2018 di Ya. UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismond, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian. Baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismond. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa... Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat. Ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Apakah statistik meteorologi begitu bicaranya? Enggak, sebenarnya Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya Mas. di belakang foto atau? Capnya di belakang, depan coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Di belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Bentar. Oh, ini di sini ya. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. ijazah Enggak, ini asli. enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. Udah Oke. gugur, Tapi tepuk begini. tangan. Oke, Sebentar, Tepuk terakhir, tangan, terakhir, gugur. terakhir. Ini Saya udah mau ada bilang sama begini. saya ya. Udah, Coba Rismond kita dan bandingin. Roy Suryo. Udah, gak ada. Roy Suryo ijazah. Gak Udah, usah. udah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik, baik. Si Rismond ijazah S3 mana? Ya, oke. Tunjukin Rismond. Mana buktinya? Oke. S2 ya. Oke, baik. Masih, Bang. Pemirsa, LSI Denny JA merilis survei tingkat kepercayaan publik terhadap kasus ijazah palsu Jokowi. Hasilnya, mayoritas warga dengan lulusan sekolah dasar tak percaya ijazah Presiden ke-7 tersebut palsu. Sebanyak 81,5% warga lulusan sekolah dasar tak percaya ijazah Jokowi palsu. Begitupun dengan lulusan SMP, 73,7% tak percaya jika ijazah Jokowi palsu. Sementara itu lulusan SMA, 69,8% tak percaya ijazah Jokowi palsu. Setelah sekian lama dianggap legenda tak terjamah, tiba-tiba nampak mobil SMK terparkir di halaman Pengadilan Negeri Solo kemarin Rabu. Mobil SMK Bima jenis pickup yang terparkir ini dibawa Aufa Lukmana Rea, seorang warga Solo yang juga putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Aufa merupakan penggugat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus wan prestasi produksi mobil SMK. Tidak hanya Jokowi, Aufa juga menggugat mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi karena gagal produksi massal. Pada agenda penyampaian kesimpulan yang digelar secara daring di PN Solo, Aufa menghadirkan 1 unit mobil SMK bekas yang dibeli sendiri dari pasar daring. Hal ini ia gunakan sebagai bentuk pembuktian atas klaimnya terhadap keberadaan dan aktivitas produksi mobil nasional tersebut. Kesimpulan yang bisa kita petik, 1, memang tidak dipasarkan secara umum. Terbukti hampir lebih dari 1 bulan, 2 bulan baru dapat. Itu pun juga sulit dari Jakarta, bukan di Solo. Yang kedua, dengan kasat mata kita ngecek di pabrik juga nggak ada kan produksinya. Nah, ini untuk menjawab atas penolakan hakim PS kita. Kita kan minta PS untuk membuktikan jane ini pabrik isinya apa loh. Ternyata hanya bengkel, bukan produksi. Kericuhan mewarnai sidang pembunuhan disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Keluarga korban tak kuasa menahan amarah karena menginginkan pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Suasana sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten mendadak ricuh.
Keluarga korban tak kuasa menahan amarah saat terdakwa Mulyana dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Serang. Aparat yang bertugas dengan sigap langsung mengamankan terdakwa agar terhindar dari serangan warga. Kericuhan ini pun membuat pagar pembatas ruang sidang roboh. Keluarga korban mutilasi Siti Amelia tidak kuasa menahan tangis dan emosi saat sidang pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pihak keluarga berharap terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dengan hukuman mutilasi. Sementara penasihat hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, fakta-fakta persidangan sudah cukup membuat terdakwa mendapatkan hukuman mati. Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal tersebut, Mulyana mendapatkan tuntutan hukuman mati. Hakim memberikan waktu 7 hari untuk kuasa hukum terdakwa menyusun pledoi atas tuntutan tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Roy meminta Kejaksaan segera menangkap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Roy Suryo bersama kuasa hukum dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera mengeksekusi Sylvester Matutina yang telah divonis pada tingkat kasasi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan pada 2019. Orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya, ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya, ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget. Ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 218 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh Kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Sebelumnya pada 29 Mei 2017, Sylvester dilaporkan oleh 100 pengacara atas tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun hasil putusan kasasi yang merupakan hasil putusan berkekuatan hukum tetap belum dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi kabar Mulyono, rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang diragukan identitasnya. Selain itu, Mulyono juga dianggap sebagai calo terminal Tirtonadi, Kota Solo, Jawa Tengah setelah menghadiri acara reuni ke-45 Angkatan 1980. Sementara Jokowi mengaku Mulyono merupakan teman seangkatan lulusan sarjana kehutanan di UGM Yogyakarta. Jokowi menegaskan Mulyono bukan seorang calo terminal Tirtonadi yang beberapa hari ini diisukan, namun karyawan PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI yang terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, apa lagi yang mau disampaikan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Bedanya itu. Kemudian terakhir yang saya tahu, beliau bekerja di Jambi, di PT
sebuah PT untuk pelestarian dan konservasi hutan. Apa nama PT-nya? PT Ekosistem Hutan. PT Ekosistem Hutan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan tidak pernah menyebut warna partai politik terkait orang besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi juga membantah telah menuduh Partai Demokrat atau Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Setelah menuding ada orang besar yang sengaja menggunakan isu ijazah palsu untuk menyerang dirinya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali buka suara. Menurutnya, jangan ada orang yang berprasangka soal pernyataan sosok besar yang ia maksud, termasuk Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jokowi juga menegaskan jika ia tidak pernah menyebut nama dan warna partai termasuk Partai Demokrat. Tidak ada sangkut dengan partai politik? Saya tidak pernah mengatakan itu. Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan muncul tudingan Partai Biru yang mengarah kepada Partai Demokrat adalah fitnah yang tidak berdasar. Tuduhan tersebut ini fitnah ya, ini kan fitnah yang tidak berdasar gitu. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu merupakan upaya insinuatif gitu, yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Sementara itu, menurut pengamat politik Ray Rangkuti, isu ijazah palsu Joko Widodo adalah persoalan hukum yang tidak seharusnya merembet ke persoalan politik. Artinya melebar nih dari persoalan hukum mulai ke persoalan politik, dan yang menarik-narik ini ke persoalan politik justru adalah orang-orang yang menolak bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sejak bergulir Desember 2004 lalu, Barreskrim Polri telah menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara laporan tentang pencemaran nama baik ijazah palsu yang ditangani Polda Metro Jaya masuk penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kematian diplomat Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Meski dinyatakan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian diplomat Daru, namun pihak keluarga masih menyaksikannya. Kematian diplomat Arya Daru Pangayunan membuat publik geger. Kondisi korban yang terlakban di bagian kepala hingga muka membuat banyak spekulasi terkait penyebab kematiannya. Apalagi saat ditemukan posisi kepala korban terbungkus kantong plastik dan terlilit lakban dengan rapi. Pihak kepolisian pun telah mengeluarkan hasil penyidikan yang menyatakan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian diplomat Daru. Namun pihak keluarga masih berharap ada keadilan untuk Arya Daru. Pemirsa, dokter forensik RSCM mengungkap ada sejumlah luka di tubuh diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta. Terkait hal tersebut, keluarga tak percaya jika diplomat muda Arya Daru Pangayunan tewas dengan cara mengakhiri hidup. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya telah mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, polisi belum menjelaskan motif dibalik kematian diplomat tersebut. Di sisi lain, ada yang menjadi pertanyaan mengenai penyebab tewasnya Arya Daru Pangayunan. Ahli forensik RSCM menemukan sejumlah luka di tubuh Daru, salah satunya adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum.
Terkait penyebab kematian Arya Daru ini, keluarga meminta polisi melakukan penyelidikan ulang sebab keluarga tak percaya jika Arya Daru tewas karena mengakhiri hidup sendiri. Kan masih penyelidikan masih berlangsung, dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga oleh beliau-beliau dari kepolisian. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Arya Daru ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta pada 8 Juli lalu. Diplomat muda Kemlu ini tewas dengan wajah terlilit lakban dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan pertanyaan. Hingga kini keberadaan ponsel utama Arya Daru belum ditemukan. Sampaikan bahwa handphone ini terakhir berada di Green Indonesia. Ya, kalau namanya handphone off, kita juga ya susah untuk melacaknya. Kematian diplomat Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Telepon seluler milik korban hingga kini belum ditemukan. Apakah kasus penyelidikan kasus ini akan berlanjut? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama narasumber kita Mustafa Nahrawardaya, Koordinator Indonesia Crime Analyst Forum, dan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, kita ke Pak Mustafa terlebih dahulu. Pak Mustafa, salah satu bukti penting yang belum ditemukan ini adalah ponsel utama dari Arya Daru. Kenapa hingga saat ini belum ditemukan dan seberapa penting Pak HP ini untuk penyelidikan? Ya, memang polisi masih memiliki banyak PR. Salah satu PR terbesar adalah menemukan, setidaknya bisa men-trace ya di mana posisi saat ini, atau setidaknya dia bisa mengulik ya secara forensik ya, meskipun tidak ada secara fisik, tapi saya yakin sekali 99% polisi memiliki alat semacam itu. Nah, karena kenapa? Salah satu yang saya sebut tadi ya, alat bukti, barang bukti berupa handphone utama yang memang sehari-hari dipakai oleh korban, itu yang menjadi kunci utama menurut saya juga, karena hilangnya barang tersebut maupun ya tidak bisa dihubungi terakhir kali berada di sekitar TKP Grand Indonesia. Di sana pula muncul nama satu perempuan namanya Farah. Nah, ketika press conference itu polisi tampaknya gagap ya menjawab apa hubungan Farah dengan Arya. Lalu polisi mengatakan itu privasi, tidak bisa saya ungkap. Nah, kata-kata ini sebenarnya menurut saya ini bikin saya penasaran ya, kenapa disebut privasi dan tidak bisa diungkap untuk tidak bisa disampaikan ke publik untuk membongkar apa motif dibalik kematian Arya. Nah, dalam beberapa kasus kematian, memang kadang pertama motif memang susah ditemukan ya. Beberapa tahun lalu misalkan Aksaina, mahasiswa UI, ini mirip ini nih ya. Dia mati tenggelam dengan pemberat batu di Danau UI. Dia langsung dikatakan dia dibunuh, tapi kan tidak ada bukti bahwa dia dibunuh. Soal batu menggantung menali badannya itu bisa dilakukan sendiri, bisa saja dinyatakan bunuh diri juga bisa. Karena apa susahnya ya, dia sebelum bunuh diri mengikat batu lalu kemudian nyemplung ke Danau UI. Sama dengan ini, kalau dikatakan bunuh diri tapi banyak sekali kejanggalan. Misalkan kalau wajah terlilit oleh lakban yang warna kuning itu, lalu di dalamnya ada plastik dan lakban itu apakah penyebab dia tidak bisa bernafas sehingga muncul dalam data hasil forensik kemarin bahwa ada pertukaran oksigen di bagian atas. Nah, ini kalimat-kalimat ini kan berdasarkan ini penglihatan kepada penglihatan luarnya itu pada lakban maupun plastik. Dia bisa saja misalkan karena kesimpulannya adalah tidak ada keterlibatan pihak lain, mungkin ya dugaannya dia melilit sendiri plastik yang sudah nempel di wajahnya kemudian dililit dengan dengan lakban kuning. Lalu dia mati lemak. Kemarin ada istilah itu mati lemak. Baik, Pak Mustafa, kita tanyakan ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto. Tapi kondisi di tempat tidur, di bed, kasur. Halo?
Ya, Pak Mustafa, Jadi kita tanyakan jalan, ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, tadi Pak Mustafa bilang ini masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh kepolisian dalam kasus kematian Arya Daru yang dianggap ini masih banyak sekali kejanggalannya, Pak. Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau berangkatnya dari kejanggalan ya pasti banyak ya. Karena publik kan kepingin tahu cerita yang sejelas-jelasnya seperti apa. Sedangkan kemarin itu di dalam gelar perkara itu yang diekspos itu, kalau menurut pandangan saya ya, selama ini ya, ini gelar perkara yang terbagus selama saya menjadi polisi, mengamati polisi bekerja. Biasanya polisi kan tidak sevulgar itu menggelar itu. Dan kemarin itu menjawab pertanyaan para publik dan saran kita juga bahwa kan publik sudah menunggu-nunggu nih apa yang terjadi. Akhirnya kita sarankan bahwa coba penyidik itu yang penting itu terus terang saja apa yang sudah dikerjakan selama ini, apa yang sudah didapat alat bukti yang ada, semaksimal mungkin terangkan kepada publik bahwa itu jalannya cerita itu seperti ini, adanya sekarang ini, dan kemudian kemarin bagusnya lagi, yang menerangkan itu kan jalannya cerita itu kan masing-masing ahli. Jadi untuk yang menerangkan mengenai perjalanan korban itu sebelum ke TKP dan sebagainya itu dari analisis daripada itu CCTV itu ya, itu yang menerangkan ahli CCTV mengatakan bahwa itu tidak ada yang terpotong, berarti rekaman-rekaman itu tidak ada yang terpotong, maka bisa menggambarkan jalannya ke kapan itu. Tapi kemudian mengenai kematiannya yang terangkan kan bagian toksikologi ya, tidak ada penyakit, tidak ada apa-apa itu. Jadi kemarin itu menurut saya sudah jelas ya, tapi pasti ada bagian-bagian yang masih mencurigakan dan itulah yang pasti menjadi pertanyaan umum. Tetapi sekarang kan kemarin kan Pak Direktur mengatakan kalau ada temuan baru kita masih akan pelajari lagi. Saya kira itu anunya sebentar. Ya. Pak Mustafa, ini kan dari foto yang kami temukan, ini kepalanya terbungkus plastik dan dilakban rapi begitu, dan juga ditemukan ada luka lebam di tubuh korban. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang tidak ada pihak lain yang terlibat dalam kematian ADP ini? Ya, kerapian pada lakban maupun plastik itu menurut saya harus diungkap kembali, harus diteliti kembali, karena orang bunuh diri mau bunuh diri kok serapi itu. Ini kan beda dengan orang tacap wajah ya, yang supaya cantik dilihat orang. Tapi kalau orang mau bunuh diri, ya kemungkinan dari beberapa teman ahli yang saya tanya mengatakan itu kecil kemungkinan orang mau bunuh diri dengan serapi itu membungkus mukanya dengan plastik kemudian dengan lakban, dan nggak ada kecurigaan sama sekali dengan tempat tidur misalkan sangat rapi sekali termasuk selimutnya, kan seperti itu kan kelihatannya kan. Dan misalkan istilah-istilah yang disampaikan bahwa korban ini tadi menurut Pak ahli polisi yang mengatakan bahwa ini sudah sangat rapi, sangat ini semua dikeluarkan. Justru dengan kerapian itu saya menangkap ini seperti, mohon maaf sekali, akhirnya seperti menggiring publik untuk meyakini bahwa ini bunuh diri. Kan saya khawatir ya, para aparat penegak hukum ini kan mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, dari masyarakat, dari atasan, dari lingkaran polisi, dari Kompolnas, sehingga namanya menyelidiki dengan tekanan tinggi. Bisa jadi itu belum saatnya untuk diungkapkan, tapi karena dikejar-kejar ya apa adanya kan begitu. Tapi makanya masih banyak sekali di situ PR-PR yang harus dicari oleh polisi, penyidik, supaya ini menjadi terang benderang, supaya nggak ada lagi kecurigaan masyarakat. Ini sebenarnya motifnya apa? Ini kan terus muncul di masyarakat kan? Baik Pak. Pak Arianto, tadi menarik dari yang disampaikan oleh Pak Mustafa bahwa khawatir penegak hukum ini banyak tekanan dari publik dan juga dari berbagai pihak. Betulkah seperti itu? Apakah ini banyak yang menduga bahwa polisian malah ini terburu-buru untuk mengekspos kasus ini? Ya, kalau menurut saya tidak. Kemarin itu kan polisi kan dianggap kok pakai gitu aja kok lama banget. Kasusnya kan gampang itu ya. Bukti-bukti sudah ada di situ. Kemudian kok nggak sampai lama ini, kenapa ini? Olah TKP saya sampai 3 kali kan gitu. Nah, kemudian kan kita sarankan ya, yang namanya penyidikan itu yang penting menjelaskan apa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang ada. Nah, sepanjang ini alat bukti yang ada lah kayak gitu. Kemudian yang ngomong itu pun bukan penyidik, yang ngomong masing-masing ahli di bidangnya itu, sehingga kita tidak bisa membantah lagi bahwa itulah apa adanya yang diterima sekarang ini.
Dan kemudian polisi kan juga hati-hati kan, tidak langsung mengatakan ini bunuh diri, tetapi kan tidak ada keterlibatan orang lain. Kenapa bisa disimpulkan gitu? Karena dari data-data sidik jari maupun bekas-bekas yang ada di tempat itu tidak ada kerusakan, disimpulkan bahwa tidak ada orang lain yang bisa masuk ke situ. Makanya bunyinya kan cuma tidak ada keterlibatan orang lain itu. Dan kemudian polisi itu selalu tidak menyebutkan secara vulgar. Kalau disebutkan itu bunuh diri, itu nanti akan mencederai dari perasaan daripada korban. Makanya itu dengan bahasa yang halus kemarin itu menurut saya sudah bagus lah menyampaikan itu. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa Dirkrim masih mengatakan bahwa ini bukan penyelidikan, berarti selesai, polisi akan berhenti. Kalau masih ada bukti-bukti yang lain yang nanti terutama itu ada handphone yang hilang, dan itu pasti akan dicari lagi, dan itu akan diteruskan untuk memberikan penjelasan pada rakyat yang mungkin sekarang masih penasaran ataupun kurang jelas gitu. Baik, Pak Mustafa, saat ADP di rooftop, ini kan juga ada kabar-kabar begitu, bahwa ADP di rooftop untuk melihat karena diduga saat itu dia diikuti oleh orang lain. Tanggapan Anda seperti apa? Saya memang menduga ada, saya tegas mengatakan ada ya, dugaan keras saya, ada keterlibatan orang lain. Kemungkinan besar dia mengikuti sesuatu yang ada di handphone utama yang dia pegang, ya. Setelah ketemu Farah sama satu laki-laki yang saya kurang tahu ya identitasnya, itu kan bertiga mereka, Farah, dia sama laki-laki lain. Nah, disitulah semuanya berkutat di GI, termasuk di rooftop ya. Jadi begini, mohon maaf ya, penjahat yang besar, yang berpengalaman, apalagi berbentuk korporasi, kelompok, atau kata bahasa saya mungkin intelijen liar ya, entah intelijen mana lah itu, entah luar negeri atau mana, mereka akan melakukan persiapan jalan kabur sebelum dia bekerja. Ini kan korporasi ya, bergerak kelompok ya. Jadi salah satu yang diincar adalah handphonenya. Dari situ maka waktu itu ya dia mau ke bandara, ternyata balik lagi. Kemungkinan besar itu bukan dari keinginan korban, tapi dari bacaan, kemungkinan saya ya, bacaan yang ada di handphone. Maka handphone hilang di sekitar TKP GI. Kalau menurut saya TKP yang paling penting menurut saya di GI itu, bukan di tempat dia ditemukan. Jadi GI itu harus diungkap seterang-terangnya itu ya, siapa Farah, siapa laki-laki satunya, kenapa dia naik, kenapa hasil dari forensik itu mengatakan ada semacam pukulan benda tumpul ya. Baik. Di bagian mana tadi ya, katanya itu dari ketika dia naik ke tembok yang di rooftop itu masih tersisa di ketika dia sudah mati ya, ada lebam yang ada di sekitar ketiak, kemudian di leher. Ketika ditanya wartawan kan itu akibat dari dia mau naik ke rooftop itu, jadi lebam-lebamnya masih kelihatan ketika dia meninggal. Apa sehebat ini gitu, maksudnya ketika dia naik bekasnya masih ada ketika dia mati, tapi kan di situ ada kata-kata terkena semacam tadi pukulan benda tumpul ya. Nah, apa tumpul itu? Seperti itu. Pak Arianto, terakhir, apakah akan ada kemungkinan upaya ekshumasi yang dilakukan oleh polisi apabila nantinya akan ada temuan-temuan bukti baru lagi bahwa ini ada sebetulnya tindak pidana dalam kasus kematian Arya Daru? Kalau saya melihat kemarin keterangan daripada para ahli yang mengatakan kenapa dia meninggal, itu sudah jelas dari hasil otopsi itu mengatakan bahwa di situ tidak ada ketemu barang-barang berbahaya, misalkan ada racun atau sianida ataupun obat lain yang sehingga bisa menimbulkan kematian akibat toksin yang ada di dalam tubuh. Termasuk juga kemarin disimpulkan bahwa itu karena pernapasan yang atas yang lemas gitu. Dan kemudian ada luka-luka tadi yang disampaikan itu. Kemarin saya kebetulan dengerin langsung ya. Itu luka-luka itu adalah luka-luka digigit itu di dalam di mulut gitu ya. Sehingga orang menekan gitu, merasakan gitu. Sampai lebam di muka dan kemudian. Baik. Jadi kalau saya melihat itu ekshumasi tidak. Tetapi kemungkinan yang ingin didalami adalah itu tadi, handphone tadi kalau ketemu mungkin akan menambah clue lagi untuk melakukan penelitian yang seperti tadi oleh Pak Mustafa sampaikan itu tadi. Saya kira semua kemungkinan itu masih tetap diperhitungkan oleh polisi. Dan sementara yang ada itulah kira-kira gitu. Baik Pak Arianto, Pak Mustafa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak, selamat malam. Meringankan krisis kelaparan di Gaza yang kian parah, Uni Emirat Arab dan Yordania terus melanjutkan operasi penerjunan bantuan via udara.
Penerjunan udara bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang dilaksanakan pada hari Rabu menandai hari keempat operasi ini digelar. Misi ini menyasar wilayah yang paling terdampak dan paling sulit dijangkau melalui darat di jalur Gaza. Dengan pengiriman udara terbaru ini, jumlah total bantuan yang dikirimkan sejak dimulai telah mencapai sekitar 3.775 ton makanan dan perlengkapan bantuan. Penerjunan bantuan via udara menggunakan 196 pesawat khusus untuk memastikan ketepatan dan akses bagi populasi yang paling rentan. Jumlah kematian di Gaza akibat kelaparan meningkat tajam. Dari 74 kematian akibat kelaparan tahun 2025, 63 kasus terjadi di bulan Juli, dan 25 orang diantaranya merupakan anak-anak. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan sesaat lagi rekan saya Davi Pratama akan hadir dalam program Interupsi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mugni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Warga Gaza terlihat menghadiri pemakaman sejumlah warga Palestina yang dilaporkan tewas akibat dugaan serangan Israel pada hari Kamis. Tak hanya itu, beberapa di antaranya meninggal dunia karena kelaparan. Rekaman menunjukkan penduduk setempat menangisi jenazah kerabat mereka, serta seorang anak yang menangis berduka karena kehilangan anggota keluarganya. Para pelayat juga terlihat melaksanakan sholat jenazah. WHO mengungkap laporan jumlah kematian di Gaza akibat kelaparan selama tahun 2025 terjadi 74 kasus. Terbanyak terjadi pada bulan Juli, yakni mencapai 63 kasus, termasuk 25 anak dan 38 orang dewasa. Sebagian besar dari mereka dinyatakan meninggal setibanya di fasilitas kesehatan atau meninggal tak lama setelah itu. WHO menyebut korban yang meninggal menunjukkan tanda-tanda kelaparan parah. Diketahui banyak warga Gaza mengalami malnutrisi setelah terjadi pemblokiran akses serta penundaan pengiriman makanan dan bantuan kemanusiaan berskala besar oleh Israel.